Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mata mempelajari mata pelajaran fikih dengan bab selanjutnya, ya, yaitu bab tentang mengkafani jenazah ataupun tata cara pengurusan jenazah, ya. Dalam bab ini, ya, Bapak rasa terlalu panjang untuk dijadikan satu video, ya, sehingga Bapak akan membuatnya menjadi dua video. Nah, kali ini adalah bagian yang pertama, ya, maka kalian bisa menyiapkan pulpen dan kertas kalian, serta siapkan waktu kalian, fokus kalian terhadap video pembelajaran ini, ya, sehingga untuk ulangan harian, UTS maupun UAS, kalian sudah memiliki rangkuman yang mana nantinya akan mempermudah kalian dalam mengingat materi-materi pembelajaran dan juga mudah bagi kalian untuk membahas dan mengulanginya. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, maka langsung saja dengan bacaan basmalah kita mulai pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama akan Bapak bahas adalah tata caranya. Ya, tata cara apa? Yaitu tata cara kita mengurus jenazah. Ya, yang pertama dimulai dengan memandikan jenazah, lalu mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, hingga akhirnya menguburkan jenazah. Ya, selanjutnya, maka kita akan membahas yang pertama yaitu memandikan jenazah, lalu mengkafaninya. Ya, memandikan jenazah merupakan kewajiban pertama yang harus dilakukan eh, terhadap jenazah. Ya, di dalam agama Islam, memandikan jenazah termasuk dalam macam-macam dari mandi wajib, ya. Sehingga memandikan jenazah bukan hanya untuk membersihkan jenazah dari kotoran, namun juga merupakan tuntunan di dalam agama Islam, ya. Maka ada tata cara ketika kita memandikan jenazah, ya, dimulai dari kita membaca basmalah, yaitu orang-orang yang memandikannya, ya. Lalu menyiramkan air ke tubuhnya. Maka tubuh si mayat tadi kita siramkan pakai biasanya kapur barus, air daun bidara, ya, sehingga lebih wangi. Lalu menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di tubuh si mayat, ya. Hal ini dijelaskan, ya, dibuka buku kalian masing-masing di halaman 103. Ya, di situ ada hadis dari Bukhari dan Muslim yang mana dari Ummi Atiyah berkata, Nabi Muhammad SAW telah masuk kepada kami sewaktu kami memandikan putri beliau, lalu beliau berkata, mandikanlah 3 kali, 5 kali, ataupun lebih kalau kamu pandang lebih baik dari itu. Maka air serta daun bidara dan basuhan yang terakhir hendaknya dicampur dengan kapur barus, ya. Maka bisa dikatakan air campuran atau daun bidara tadi bisa dilakukan pada basuhan yang terakhir. Namun untuk seluruh basuhan mau dikasih juga tidak mengapa, ya. Begitu. Orang yang paling berhak memandikan jenazah. Nah, ini juga yang paling penting, ya. Yang pertama adalah anggota keluarganya dan muhrimnya. Nah, ini jika perempuan maupun laki-laki, ya. Jadi sesuai dengan muhrimnya. Jika perempuan, ya, mungkin bisa keluarganya yang perempuan, entah anaknya, cucunya yang perempuan, ya. Maupun laki-laki sebaliknya, kerabat ataupun tetangga yang paling dekat, ya, ataupun orang yang sudah dipandang ahli, ya, orang yang sudah biasa, ya, terbiasa melakukan atau memandikan mayit. Ya, biasanya ada, ya, di kampung-kampung zaman dulu sudah ada seperti ini, ya. Mungkin jika di kota seperti ini, ya insya Allah kita ada bantuan dari keluarganya yang terdekat maupun tetangga-tetangganya, ya. Lalu yang terakhir yaitu orang yang soleh. Nah, orang yang memandikan si mayit ini harus menyimpan, ya, rahasia-rahasia si mayit sehingga bukan diumbar aurat si mayit. Selanjutnya, ya, mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah ini ada dua perbedaan antara mengkafani jenazah laki-laki dan jenazah perempuan. Ya, untuk jenazah laki-laki, kain kafan yang digunakan yaitu berjumlah 3 lapis, ya, ukuran sama dan menutupi seluruh badan jenazah. Nah, untuk perempuan, kain kafan digunakan sebanyak 5 lapis, yang lebih banyak, ya. Terdiri dari kain-kain bawahan, ya, semacam rok. Nah, ini tanpa jahitan, ya, untuk menutup dari bagian pusar sampai ke kaki, dan yang kedua yaitu dari atas pusar sampai ke atas. Ya, ini bisa untuk kerudung atau cadarnya. Dan terakhir adalah kain yang untuk menutupi seluruh bagian tubuh dari jenazah perempuan tersebut. Ya.
Selanjutnya yaitu menyolatkan jenazah dan proses terakhirnya itu menguburkan jenazah. Nah, ini dari 4 kewajiban itu, ini adalah kewajiban yang ketiga. Ya, sebagaimana kita menyolatkan jenazah, berarti kita mendoakan jenazah, yaitu sholat yang dilakukan dan yang mana sholat ini dilaksanakan dengan 4 kali takbir. Ya, nggak ada ruku dan nggak ada sujud. Ya, bagaimana hadis dari riwayat Darqutni, yaitu shollu ala mautakum. Ya, sholatkanlah olehmu orang-orang yang telah meninggal. Nah, sementara ada juga tata cara pelaksanaan sholat jenazah, ya, ada sebagai berikut, yaitu yang pertama kita mengucapkan takbir, ya. Yang pertama mengangkat tangan seperti takbir yang biasanya sambil berniat menyolatkan jenazah. Nah, lalu yang kedua, bersedekap meletakkan tangan di dada seperti sholat biasa. Nah, ini sama. Intinya dari kita takbir sampai selesai sholat ini posisi dalam keadaan berdiri. Ya, membacanya apa setelah takbir yaitu membaca tahud, al-fatihah. Takbir kedua mengangkat tangan, ya, membaca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana kita baca pada tahiyat akhir, ya, tasyahud akhir. Lalu apa yaitu takbir yang ketiga, mengangkat tangan dan membaca doa untuk jenazah. Nah, lafal doa ini ada di dalam buku kalian masing-masing, ya, sambil dibuka juga bukunya halaman 106. Allahumma gfirlahu, ini untuk laki-laki, dan Allahumma gfirlaha untuk perempuan. Nah, di situ juga dirubah domirnya, ya. Maka Bapak tidak perlu menuliskan lagi. Agar apa? Agar kalian membuka bukunya dan menghafalkan doa tersebut, ya. Lalu selanjutnya takbir keempat mengangkat tangan seperti biasa, lalu membaca doa untuk jenazah dan lafalnya juga sudah ada di buku kalian masing-masing dan harap dibuka, ya, yaitu Allahumma lah tahrim ajrohu. Nah, la tahrimna ajrohu. Nah, di situ ada. Nah, haknya ini untuk perempuan. Digantinya apa? Hu-nya diganti menjadi ha. Lalu selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Ya. Dalam proses penguburan jenazah ini merupakan kewajiban terakhir kita dalam pengurusan jenazah. Ya, untuk apa? Untuk menghormati si mayit dan menjaga kesehatan orang-orang yang ada di sekitar. Maka pemakaman jenazah dilakukan setelah terlebih dahulu mayat dimandikan, dikafani, disolatkan. Nah, ada pengecualian, ya, yaitu orang yang mati syahid. Ya, masya Allah. Nah, zaman dahulu para sahabat yang wafat di medan perang, maka ia langsung dikuburkan di medan perang tersebut dengan bajunya, walaupun ia masih berdarah tersebut. Karena apa? Karena itu akan menjadi saksinya nanti di yaumil akhir atau yaumul kiamah bahwa ialah orang yang syahid dalam memperjuangkan agama Islam. Ya. Maka di sini ada hadis dari al-jamaah yaitu hendaklah kamu segera mengangkat jenazah karena jika ia seorang yang soleh maka kamu melaksanakan kepadanya kebaikan. Jika bukan orang yang soleh maka supaya kejahatannya lekas terbuang dari tanggungan kamu. Oke. Hadis riwayat Ahmad juga dinyatakan yaitu buatkanlah olehmu lubang lahat, ya, liang lahat, ya, dan pasangkanlah di atas batu bata sebagaimana dibuat pada makam Rasulullah SAW. Ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah kewajiban dari si mayit yang belum terselesaikan. Nah, pada bagian ini, umumnya hanyalah keluarga yang mengetahui maupun ahli warisnya. Ya, entah apapun itu, entah dari hutang ataupun perkataan perjanjian si mayit yang belum terselesaikan sebelum ia meninggal dan belum sempat ia tunaikan, maka ini adalah kewajiban-kewajiban si ahli waris. Siapa ahli waris? Yaitu keluarganya, ya, kerabatnya, ya, dan bahkan ini nanti akan dibahas secara rinci nanti ketika kalian di kelas 9. Oke. Dan ada pembahasan penting juga yang Bapak rasa Bapak bahas yaitu jika orang yang meninggal menanggung kewajiban haji karena sebelum meninggalnya sudah berniat melakukan akan haji dan sudah ada kemampuan untuk melakukannya, maka ahli waris mengerjakan hajinya atau mencarikan orang lain untuk melaksanakan hajinya dengan biaya yang diambil dari harta peninggalan dari si mayit. Nah, jadi haji itu adalah salah satu ibadah yang bisa ditunaikan, ya. Misalnya orang tuanya belum haji. Nah, kita sebagai anak, ya, kalian sebagai anak bisa ketika kalian dewasa nanti kalian bisa melakukan haji dengan niat haji ini untuk orang tua kalian. Nah, ini diperbolehkan, ya. Di situ ada hadis dari Bukhari, kalian lihat juga di halaman 109, ya. Silakan kalian baca. Dan yang ketiga yang ingin Bapak bahas, ya, di sini pembahasannya yaitu mengurus jenazah dengan benar, ya. Kewajiban dari yang namanya memandikan, mengkafani, menyolatkan, ya,
dan terakhir itu menguburkan, maka kita harus berhati-hati dan harus melaksanakannya dengan tertib. Ya, sebagai sang muslim tentu kita sudah paham peranan-peranan seperti ini dan ini sudah lumrah dalam agama Islam. Ya, maka dalam proses pengurusan jenazah diperlukan segenap pengetahuan agar sesuai dengan tuntunan agama. Ya, maka dengan menguruskan jenazah menyadarkan bagi orang yang masih hidup untuk mengingat mati. Nah, ini adalah kewajiban kita sebagai orang muslim. Ya, kita wajib mengingat mati itu. Rasulullah saja Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat mati itu minimal sekali, yaitu 70 kali sehari semalam. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengingat mati? Nah, ini juga menjadi poin penting agar muhasabah diri kita lebih baik. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu perbanyaklah bagi kamu untuk mengingat mati. Ya, hadis riwayat Tirmizi. Agar apa? Dengan kalian mengingat mati, ya akan lebih terjaga dari perbuatan buruk. Nah, maka itulah sebabnya ya. Jika ada orang yang meninggal, silakan kalian datang, kalian lihat. Kalian akan begitu nanti, ya. Tidak tahu kapan, karena kematian adalah hal yang misterius yang tidak kita tahu kapan datangnya, ya. Hal-hal gaib yang tidak kita tahu ya adalah kematian. Maka hari yang telah berlalu kita jadikan pelajaran. Hari ini adalah hari yang harus kita capai dengan maksimal, lebih baik dari yang kemarin. Maka masa lalu itu ada untuk pembelajaran. Dan hari ini bagaimana caranya kita jangan sampai seperti yang telah berlalu. Dan untuk kedepannya adalah hal yang gaib yang tidak kita tahu. Maka kita dengan usaha ditambah doa agar kedepannya tetap menjadi lebih baik. Oke ya. Selanjutnya, Bapak ingin mengucapkan ya, jazakumullah khairan, syukron buat kalian semua ya yang telah mendengarkan video Bapak ini, maka Bapak harap kalian bisa dapat memahami dan mengambil hikmahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.